slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang segera menuju Pulau Jiwa untuk kembali menghadapi kesengsaraan petir, sehingga suara guntur pun mulai bergemuruh di alam Immortal Ancient. Semua orang yang ada di sana menyadari, pasti ada kultivator yang akan menghadapi kesengsaraan petir. Mereka juga bertanya-tanya, apakah mungkin dia adalah jenius baru yang muncul dari pengasingan, atau seseorang yang memiliki keberanian untuk melampaui para leluhur terdahulu. Seketika itu pula semua orang langsung teringat dengan si Hao. Para ahli dari berbagai sekte segera pergi menuju tempat terjadinya ujian tersebut, dan setibanya di sana mereka menjadi sangat terkejut, sebab itu bukanlah kesengsaraan petir biasa melainkan kesengsaraan Raja Ilahi. Yang mana berarti ujian tersebut khusus bagi kultivator yang ingin menjadi penguasa sejati, namun untuk setiap praktisi yang gagal saat ujian, maka akan jatuh ke dalam kehancuran, sedangkan yang berhasil akan dikenal sebagai seorang legenda. Kini si Hao telah mulai menahan setiap serangan petir yang datang, walaupun tubuhnya dipenuhi luka, dirinya tidak mundur sedikit pun, bahkan si Hao memunculkan simbol-simbol kekuatan yang dapat menghancurkan beberapa petir surgawi. Si Hao tahu jika perjalanan yang akan ia lewati masih sangatlah panjang, karena dirinya harus melalui 9 ujian surgawi lain yang telah menantinya, dan sekarang ini si Hao sedang menghadapi ujian yang ke-6. Terlihat si Hao yang dihadang oleh banyak makhluk kuda surgawi, serta masing-masing dari mereka membawa senjata yang sangat berbahaya. Pertarungan mematikan pun terjadi di antara si Hao dengan pasukan kuda itu. Dirinya sudah terluka sangat parah tetapi masih tetap berusaha bertahan. Menyaksikan hal tersebut membuat Yun Si dan Yue Chan merasa kagum pada si Hao. Lalu kini ia mencapai tahap ke-7 dari 9 ujian yang telah ditetapkan. Di tahap ke-7 si Hao mencoba untuk menangkap kuda surgawi sebagai tunggangannya, tetapi tanpa diduga kuda itu tiba-tiba saja langsung meledak, yang membuat tubuh si Hao hampir hancur, namun ternyata dia mampu menyatukan tubuhnya kembali, dan terus melangkah maju menuju ujian ke-8. Di ujian kali ini dirinya dihadapkan dengan sebuah kota raksasa dengan gerbang tertutup menghalangi jalannya, bahkan ada juga gunung serta pohon-pohon besar yang terbentuk dari kilatan petir. Si Hao akhirnya perlahan melangkah agar bisa memasuki kota tersebut. Ia berpikir kalau kota ini seperti penjaga surga ke-8 yang menjadi penghalang terakhir, sebelum seseorang dapat mencapai tahap ujian yang jauh lebih tinggi. Pandangannya tertuju pada dinding kota yang dipenuhi oleh goresan pedang peperangan. Tapi secara tak terduga terdengar suara menggema di udara. Kemudian dari dalam kota muncul sebuah tengkorak raksasa sebesar kota tersebut. Tengkorak itu pun langsung melesat ke arah si Hao dengan kekuatan yang luar biasa. Namun dengan gerakan cepat ia mengeluarkan teknik tapak tangan dewa hingga menghantam sang tengkorak. Tetapi tengkorak itu sangat kuat seolah terbuat dari emas abadi. Sampai-sampai dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki si Hao, tapi dirinya tak mampu menghancurkan tengkorak tersebut. Tengkorak itu pun kembali melancarkan serangan yang berasal dari rongga mata miliknya. Lantas dia juga segera membuka mulut untuk menelan si Hao. Di dalam mulut tengkorak si Hao merasakan panas yang menyengat setiap kulitnya. Tak hanya itu saja,
Ada pula petir yang menyambar dari segala arah untuk meleburkan tubuhnya. Tungku tengkorak yang juga merupakan artefak jahat mulai mengeluarkan tekanan, sehingga petir memenuhi tungku yang menyalakan api neraka dan membakar tubuh si Hao. Para praktisi yang melihat dari kejauhan merasa sangat ketakutan, begitu juga dewa-dewa surgawi yang langsung terdiam menyaksikan kesengsaraan itu. Seluruh energi langit di ujian ke-8 surga hanya tertuju pada satu titik, yang mencoba untuk melenyapkan si Hao. Di dalam tungku petir-petir tersebut mengelilingi dirinya sampai meresap ke dalam tubuhnya, bahkan menghancurkan setiap daging dan tulang milik si Hao. Roh primordialnya hampir hancur ketika merasakan tekanan yang belum pernah ia alami. Tetapi bukan si Hao namanya jika dia akan menyerah, sebab dia langsung mengaktifkan teknik primordial sejati dan metode Dewi Willow. Hal tersebut dia lakukan untuk menyembuhkan tubuhnya. Kini daging yang terpisah telah menyatu kembali, roh primordialnya berusaha untuk bangkit, namun serangan petir menyambarnya berkali-kali. Si Hao bangkit dengan setiap kehancuran yang merubah dirinya, energi spiritual misterius mulai masuk ke tubuhnya serta menyalakan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar ujian biasa melainkan sebuah transformasi. Jika dirinya bertahan maka ia akan mencapai puncak yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, tapi tentu saja si Hao akan bertahan serta melawan serangan petir surgawi. Lalu dengan setiap pemulihan dia mengerahkan serangan ke dinding tungku untuk mencoba menerobos keluar. Bahkan si Hao pun menggunakan semua teknik miliknya, serta memadatkan seluruh kekuatan agar bisa menghancurkan penghalang itu. Namun tubuhnya kembali hancur dan roh primordialnya seolah memudar, seakan surga sendiri tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Tetapi setelah berkali-kali hampir mengalami kematian, akhirnya kekuatan tertinggi si Hao muncul, yaitu seni surga ke-9 yang bangkit, sehingga teknik-teknik berharga yang dirinya kuasai bersatu menciptakan ledakan dahsyat. Akibat ledakan tersebut membuat dinding tungku itu hancur seketika, bahkan tengkorak terbelah sampai si Hao terlempar keluar, tubuhnya terbakar oleh kilatan petir yang meledak di sekelilingnya. Dari kejauhan para penonton terdiam terkejut, sebab mereka ragu jika si Hao masih hidup. Seluruh badannya telah terbelah berkeping-keping, begitu pula dengan roh primordialnya yang tersebar. Mereka yang menyaksikan penasaran apakah ini adalah akhir dari Huang, namun saat semua mata tertuju padanya, secara tak terduga energi luar biasa berkumpul, kini dagingnya yang terpisah bersatu kembali, serta roh primordialnya bersinar terang mengisi jiwanya yang sempat pudar. Ia bangkit walaupun tubuhnya lemah dan penuh luka, lalu setelahnya dirinya menuju ujian surgawi ke-9, tetapi sebuah keanehan terjadi di ujian ke-9 kali ini. Sebab kesengsaraan terasa lebih ringan, sama halnya dengan para makhluk yang menyerang tapi tak sekuat tadi. Namun sebelum si Hao memahami situasi yang terjadi, kekuatan yang dirinya miliki perlahan menghilang. Awalnya ranahnya berada di tingkat dewa surgawi, tetapi kembali ke tahap dewa sejati. Kemudian turun lagi ke alam api ilahi yang membuat ia menjadi sangat khawatir. Sehingga beberapa musuhnya tersadar akan kelemahan yang menimpa si Hao, beberapa dewa surgawi juga mulai mengambil kesempatan untuk menyerang dirinya. Seketika itu juga pertempuran yang tidak terduga akhirnya kembali terjadi. Para penonton berteriak dan mencoba untuk menghentikan pertarungan tersebut, tapi ada pula yang justru menikmati penderitaan yang dialami oleh si Hao, sementara dirinya sendiri berusaha menemukan cara untuk mengembalikan kekuatannya sebelum terlambat. Yun Si dan Yue Chan pun sangat terkejut menyaksikannya. Semua orang penasaran apakah yang akan terjadi ke depannya. Secara tiba-tiba datang 5 dewa besar dengan kecepatan luar biasa. Langit bergemuruh ketika mereka berlima menembus ke dalam petir surgawi, tetapi kilatan petir segera menyambar tubuh mereka tanpa ampun. Namun para dewa surgawi itu tetap bertahan dan tidak berniat melakukan perlawanan. Karena mereka tahu kalau melawan petir ini maka akan mendatangkan bencana yang lebih besar, 5 dewa tersebut terus maju menuju tempat si Hao berada.
mereka juga menyadari bahwa kesengsaraan petir sekarang tidak sekuat biasanya. Dan mungkin dengan penurunan kemampuan Si Hao kesengsaraan tersebut juga jadi melemah, hingga memberikan kesempatan pada mereka agar bisa menghabisinya. Para dewa dunia luar itu secara paksa masuk kesengsaraan petir, lalu segera menyerang api ilahi milik Si Hao. Ternyata mereka berlima juga punya ketahanan lebih tinggi terhadap kutukan, tidak seperti anggota ras jiwa yang datang dengan penuh rasa khawatir, serta hanya leluhur ras jiwa yang pernah diselamatkan oleh Si Hao yang berani mendekat. Sedangkan yang lainnya masih terlihat ragu-ragu karena takut terkena serangan petir, tak punya pilihan lain Si Hao langsung melesat untuk menghindari para dewa surgawi. Tak berselang lama sambaran petir kembali muncul, dan menyebabkan ledakan yang membuat tubuhnya terluka. Kini esensi Dao milik Si Hao semakin lemah, bahkan kekuatan magisnya dalam kondisi yang tidak stabil. Ia sadar jika dirinya benar-benar diambang kehancuran. Walaupun kesengsaraan petir kali ini tidak terlalu kuat, tetapi dibandingkan ranah kultivasinya ujian tersebut sangatlah berbahaya bagi Si Hao, dan mungkin makhluk petir sekecil apapun dapat membunuhnya dengan begitu mudah. Hukum dari petir surgawi mulai mengikat para dewa dunia luar sampai menimbulkan ancaman, yang menyeret mereka ke dalam sebuah kehancuran. Salah satu di antara mereka menyadari bahaya serta segera berteriak mengingatkan temannya. Sebab jika mereka terus berada di dalam kesengsaraan itu, maka mereka akan terjebak, atau harus melewati ujian petir sesuai tingkat kekuatan mereka sendiri. Sehingga 5 dewa tersebut semakin tak sabar untuk membunuh Si Hao. Lantas mereka langsung melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Serangan itu berubah menjadi sebuah jaring yang menangkap tubuh Si Hao. Walaupun dia berusaha menghindari, tapi dirinya tetap terhempas akibat serangan dewa surgawi. Sebuah pedang memancarkan kilatan tajam yang hampir merobek tubuhnya menjadi 2 bagian. Teman-teman Si Hao yang melihat hal tersebut pun menjadi sangat kasihan padanya. Pertanyaan muncul di benak mereka, apakah Si Hao mampu bertahan? Leluhur ras jiwa berusaha untuk membantu Si Hao, namun melawan 5 dewa surgawi sekaligus adalah hal yang mustahil. Jadi sekutu-sekutunya pun mengaktifkan harta kuno, dan formasi pertahanan untuk menyeimbangi keadaan. Tapi para dewa itu kembali menyerang Si Hao dengan terus-menerus. Terlihat sudah tubuh Si Hao yang seolah sudah tak bernyawa. Tetapi tanpa diduga, petir surgawi menyambar salah satu dewa surgawi hingga dia tewas seketika. Secara tiba-tiba Si Hao merasakan sesuatu yang berbeda dari dalam tubuhnya, dan ternyata kekuatan magis serta energinya telah pulih. Luka-luka yang tadi didapatnya juga kini telah sembuh. Para dewa surgawi yang sebelumnya memburu Si Hao justru berubah menjadi yang diburu olehnya. Si Hao juga mengejar mereka menggunakan tubuh spiritualnya. Ia melancarkan serangan tinju raksasa yang dapat menghancurkan mereka semua. Dewa pertama langsung terbunuh dalam hitungan detik, lantas tubuh spiritual Si Hao yang lainnya mengeluarkan pedang abadi, dan menggunakan metode rahasia Kaisar Petir. Hal tersebut dilakukan untuk mengaktifkan inti pedang, hanya dengan 1 kali tebasan dewa surgawi kedua seketika tewas. 2 dewa lainnya juga tak akan dibiarkan lolos oleh Si Hao, karena dirinya menggunakan cabang willow yang segera menembus tubuh mereka berdua. Si Hao berhasil membantai mereka semua tanpa ampun. Setelahnya ia duduk untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya, sebab kekuatan surgawi salam dirinya meningkat dan membawanya menuju lapisan ke-10. Ini adalah kesengsaraan terakhir yang akan dihadapi oleh dirinya. Di sana Si Hao menemukan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di antaranya ada pepohonan kuno, kota-kota abadi serta makhluk mitologi seperti ponik dan naga. Ada juga sebuah kolam kuno yang bersinar dengan 5 warna ilahi. Tempat itu merupakan kolam berharga yang menyimpan cairan kesengsaraan petir. Si Hao pun langsung meminum cairan tersebut yang membuat semua luka di tubuhnya sembuh. Di atas kepalanya 3 helai energi abadi berputar, begitu pula dengan bunga Dao yang mulai muncul. Semua orang seolah menyaksikan kelahiran seorang raja ilahi.
yang baru berusia 20 tahun, tetapi ia telah berhasil mencapai puncak yang bahkan para leluhur sulit menggapainya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang ingin mencuri cairan kesengsaraan petir itu. Si Hao tentu langsung bertindak, dirinya mengeluarkan mangkuk harta karun raksasa untuk menyerap esensi kolam tersebut. Tapi ada orang yang menuntut Si Hao agar memberikan cairan itu. Si Hao tahu kalau mereka adalah praktisi dari ras darah perak. Tanpa banyak bicara dirinya membawa lautan petir bersamanya menuju tanah mereka. Para leluhur ras darah perak pun menjadi sangat ketakutan, sedangkan Si Hao dengan petirnya dapat menghancurkan mereka semua. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 201 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.